Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Wa an Abi Qatadah lan kacerita saking Abi Qatadah radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Qatadah. Qala matur sapa Abi Qatadah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna aja demek temen sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh zakarahu ing zakare ahadukum biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum wa huwa hale utawi ahadukum yabulu iku wong kang pipis wala yatamassah lan aja nyuceni sira lan aja nyuceni sapa ahadukum minal khula'i saking jamban biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum wala tanafas lan aja nyebul sapa ahadukum fil ina'i ing dalem wadah. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wallahu ta'ala fadil li muslimin iku kedua Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafadznya adalah lafadz dari Imam Muslim, yaitu dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang isi sabdanya itu mencakup 3 hal larangan ketika buang air besar maupun air kecil. Yang pertama, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Jadi jangan sekali-kali menyentuh zakar atau alat kelamin dengan tangan kanan ketika kita buang air kecil. Jadi larangan memegang atau menyentuh zakar kita atau alat kemaluan kita ketika buang air kecil itu dengan menggunakan tangan kanan. Itu larangan yang pertama. Larangan yang kedua, la tamassah minal khula'i biyaminihi. Terus jangan bersuci, baik itu bersuci dari buang air kecil maupun air besar, itu dengan menggunakan tangan kanan. Jadi tidak boleh, larangan menggunakan tangan kanan untuk bersuci. Nah, lalu ketika timbul pertanyaan, lalu bagaimana Pak dengan orang yang kidal, yang selalu kesehariannya itu memakai tangan kiri, karena tangan kanannya kalau dipakai tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu pengecualian. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan tangan kanan dengan normal, misalkan tidak bisa menggunakan tangan kiri dengan normal, bersuci tidak bisa normal karena kidal, maka ya boleh menggunakan tangan kanan. Itu pengecualian. Karena intinya kan bersuci. Larangan yang ketiga adalah wala yatanafas fil ina'i. Jadi bernafas di wadah air. Ina itu tempat air. Jadi jangan meniup
tempat air atau mengeluarkan nafas di tempat air yang digunakan untuk bersuci tadi. Jadi tafsir dari walayatan nafas fil ina'i ini multi. Alasannya apa kok tidak boleh meniup air dalam wadah? Misalkan kita mau bersuci kan kita menggunakan gayung, terus gayung itu ada airnya yang akan dipakai untuk bersuci. Kenapa kok tidak boleh ditiup? Nah, itu alasannya apa kan itu. Jadi kalau penafsiran sekedar pendapat ini, jadi ini menunjukkan bahwa yang dipakai itu harus air yang dingin, bukan air yang panas. Jadi menggunakan air yang dingin, bukan dingin seperti es, bukan. Jadi air yang standar atau yang normalnya air, bukan air yang panas. Sehingga harus ditiup, menggunakannya harus ditiup. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, memang larangan meniup atau mengeluarkan nafas dalam wadah yang berisi air tadi. Itu untuk menghindari kalau ada penyakit yang masuk bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan tadi. Karena setiap mengeluarkan nafas itu jelas kita juga akan mengambil nafas. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw nastangjia bil yamini aw nastangjia bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastangjia bi rojiin aw almin, rawahu Muslim. Wa an Salmana lan kacerita saking Salman. Jadi an Salman maksud di sini adalah Salman Al-Farisi. Yang nama kunyahnya adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman minna alul baiti wa kana minal mu'mirina. Jadi Salman ini satu-satunya sahabat yang diakui oleh Nabi sebagai alul bait. Salman radhiyallahu anhu qala matur sapa Salman radhiyallahu an lakon nahalan teman-teman wis nyegah nah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annastaqbila ing yen to madhep sapa kita al-kiblata ing kiblat biho itin ing dalem buang air besar au baulin utawa pipis au annastangjiya utawa nyento sesuci sapa kita bilyamini kelawan nganggo tangan tengen au annastangjiya utawa nyento sesuci sapa kita bi aqalla min salasati ahjarin kelawan luwih kidik-kidike saking watu telu au annastangjiya utawa nyento sesuci sapa kita birojiin kelawan tletong garing au azmin utawa balung. Rawang riwayatake hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis selanjutnya riwayat dari Imam Muslim, yaitu dari sahabat Salman Al-Farisi yang min ahlil baiti. Salman radhiyallahu anhu berkata,
bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencegah kami dari beberapa hal. Jadi ada larangan lagi ketika kita bersuci dari Allah, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Salman yang senada dengan dari sahabat Abi Qatadah tadi. Yang pertama, larangan Rasulullah adalah an-nastaqbilal qiblata bihoidin au baulin, yaitu larangan menghadap kiblat ketika kita buang air besar maupun air kecil, baik hoid ataupun baul. Larangan selanjutnya, larangan yang kedua adalah an-nastanjia bil yamini, bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Larangan yang ketiga, an-nastanjia bi aqalla min salasati ajarin, bersuci dengan menggunakan batu kurang dari 3. Berarti menggunakan batu 2 dilarang. Pokoknya harus 3. Kalau minimal 3, itu minimal 3. Lebihnya ya diganjilkan lagi, misalkan 3 ya nanti 5, 7. Jangan langsung satu trek. Tidak. Yes, pokoknya 3 itu sudah bisa bersuci, sudah bisa dipakai untuk bersuci. Larangan yang keempat adalah bersuci dengan menggunakan kotoran yang sudah padat, sudah kering. Roci itu kotoran binatang tapi yang sudah kering, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Misalkan kok itu kotoran sapi itu kalau sudah kering, sudah padat, keras kan ya, hampir seperti batu, tapi itu tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan menggunakan tulang, jadi tulang apa saja tidak boleh dipakai untuk bersuci. Walisabati min hadisi Abi Ayyub radhiyallahu anhu, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bihoitin wala baulin walakin syariku au gharibu. Walisabati lan iku kedua imam pitu min hadisi Abi Ayyub, saking hadisi Abi Ayyub radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Ayyub. Apa fala tastaqbilu, aja madhep sira kabeh al qiblata ing kiblat, wala tastadbiru lan aja mungkuri sira kabeh ha ing kiblat bihoitin kelawan buang air besar, wala baulin untuk bihoidin ing dalem buang air besar, wala baulin lan ora ing dalem pipis. Walakin lan tetapine syaraku padha madhep pengetan sira kabeh au ribu utawa madhep pengulon sira kabeh. Hadis selanjutnya ini masih senada dengan larangan menghadap kiblat atau membelakanginya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Sab'ah. Jadi kemarin Imam Sab'ah itu selain Imam Bukhari, Imam Muslim, itu berarti Imam Sab'ah. Atau Imam Sab'ah itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Berarti ini semuanya imam-imam yang terkenal. Semuanya meriwayatkan dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Di hadis sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu ada larangan dari Nabi, yaitu dilarang
menghadap kiblat atau membelakanginya. Tadi fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha biwa'idin wala baulin. Jadi ketika buang air besar ataupun air kecil, kita dilarang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ingat, jadi dilarangnya itu menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Tetapi menghadap ke barat dan ke timur itu boleh. Jadi yang dilarang itu cuma menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi menghadap ke barat dan timur boleh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Wa an Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumane dawuh man ata, man utahe sapane wong ata kang nekani sapa man alhu ito ing buang air besar. Falyastatir mongko becik gawe aling-aling sapa man. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Nah, ini larangan selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang buang air besar hendaklah ia menutupi dirinya. Jadi harus ada penutup ketika kita buang air besar. Kalau tidak ada penutup bagaimana? Apa harus membuat penutup dari kain? Boleh. Buat penutup dari apapun boleh, yang penting menghindari dari pandangan orang. Jadi kesimpulan dari beberapa hadis yang telah dijelaskan tadi adalah ada beberapa larangan yang harus diperhatikan ketika kita buang air besar maupun air kecil. Yang pertama yaitu jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Lalu jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Lalu ketika buang air kecil ataupun air besar jangan menghadap kiblat. Kalau bersuci hendaklah dengan menggunakan minimal 3 batu, jangan sampai kurang dari 3 batu. Jangan bersuci menggunakan kotoran yang kering atau dengan tulang belulang. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah Allah, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.